Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jan Samasir dari Prodi Informatika dengan NIM 11S nomor 611. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum keempat saya. Jadi di tugas praktikum keempat ini berjudul Modeling with Modifiers. Jadi di praktikum ini kita akan menggunakan modifier untuk membantu kita dalam membuat model. Lebih diperkhusus pada modifier yang dapat memanipulasi objek. Jadi di sini kita diminta membuat 3 objek. Langsung saja. Jadi ini objek pertama ada barel atau sebuah barel. Nah, jadi pada barel ini ada silinder. Nah, apa sih gunaan silinder ini? Silinder ini digunakan sebagai basis atau bentuk dasar dari barel yang akan dibuat. Silinder seperti ini. Dan sebagai tutupnya juga. Tutup barel. Terus ada cube. Nah, cube ini adalah barelnya. Jadi di cube ini digunakan beberapa modifier. Di sini ada modifier array. Jadi array ini berguna untuk membuat sebuah duplikasi dari suatu objek secara suatu objek. Namun duplikasi ini masih tergabung di dalam objek tersebut. Itulah bedanya array dengan CFD. Dengan copy dan paste. Terus ada bevel. Bevel ini dia berfungsi untuk memperhalus sudut, mengikis sudut sehingga dia dapat dibentuk sehingga sudutnya itu dapat diperhalus lah. Terus ada smooth by array. Ini untuk memperhalus smooth by angle. Ini untuk memperhalus sudut-sudutnya yang sudah kita bevel tadi, yang sudah kita potong dengan bevel. Dan ada simple deform. Jadi simple deform ini untuk membuat objeknya itu melengkung dan sebagainya. Namun manipulasi simple deform ini hanya dapat memanipulasi objek secara tidak terlalu secara pergerakannya itu pokoknya minim lah dia, kayak cuman diputar, dilekukan dan begitu. Terus ada plane sebagai latar belakang dan pencahayaannya kita menggunakan sun karena sun ini dia lebih ringkas, tidak usah diarahkan lagi, langsung terang semua. Jadi ini dia objeknya. Kalau misalnya kita preview nanti seperti ini ya. Jadi sekian dari gentong dari barel. Selanjutnya tangga. Ini tangga. Jadi di tangga ini kita menggunakan sebuah silinder. Jadi silinder ini sebagai titik tiang tangganya. Jadi ini titik tumpu tangganya. Terus di sini ada diabaikan saja. Terus ini ada plane. Nah, plane ini adalah tangganya. Jadi di plane ini digunakan beberapa modifier, yaitu modifier array dan solidify. Tadi array itu digunakan untuk mengcopy sebuah objek, namun objek itu mesti dihitung tetap satu. Terus ada solidify untuk membuat agar objeknya ini dia tampak lebih halus, lebih smooth. Kemudian ada railingnya. Railing pada tangga ini menggunakan modifier screw dan solidify. Nah, modifier screw tadi ini adalah modifier yang digunakan untuk memanjangkan atau memendekkan kemudian ada plane ini. Jadi plane ini digunakan untuk alas belakang ini, dan digunakan pencahayaan sun karena lebih ringkas dan tidak ribet. Jadi kalau misalnya kita preview dan render jadi seperti ini. Nanti selanjutnya nah ini objek terakhir, tentacle. Nah, jadi di tentacle ini kita menggunakan beberapa
custom shape. Jadi di sini ada curve. Jadi ini merupakan hasil ya. Jadi shape ini jadi digunakan sebagai standar kerangka tentakelnya tadi. Kemudian ada circle. Jadi di circle ini ada juga beberapa modifier. Yang pertama ada array, seperti yang dijelaskan tadi. Array ini menduplikasikan objeknya. Dan ada bevel untuk memperhalus sudutnya dan untuk memotong sudutnya, dan ada curve, di mana curve ini berfungsi untuk di mana modifier curve ini berfungsi biar ininya melengkung. Kemudian ada ini circle yang ini untuk kaki tentakelnya. Jadi di sini ada digunakan modifier smooth. Nah, modifier smooth ini berguna untuk jadi smooth by jadi ini ada smooth by angle. Jadi smooth by angle ini berfungsi untuk menentukan kehalusan objek berdasarkan sudutnya. Jadi kalau misalnya sudutnya itu sekian, maka objeknya itu akan diperhalus. Tapi jika sudutnya itu tidak segitu, maka objeknya itu dia kembali seperti semula. Terus ada circle 3 ini juga sama untuk yang ini. Ini juga menggunakan smooth by angle. Dan yang terakhir ada plane untuk sebagai backgroundnya dengan lighting sun. Jadi kalau bisa kita render dan kita lihat kamera view, nanti dia akan menjadi seperti ini. Ya, jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih.